Percaya pada sains. Tolak tahayul. Suaranya terlalu keras sampai aku terkejut. Kakek itu menyunggingkan senyum cerah padaku. Tanpa berkata apa-apa, hanya berdiri di samping sambil memegang pengeras suara. Pengeras suara terus memutar ulang. Semakin banyak orang di sekitar menatapku. Orang tua ini kurang rezeki logam agak kurang ajar. Kalau saja aku tidak keluar dari 3 generasi, tidak terikat aturan, pasti sudah aku tantang. Akhirnya aku menggulung lapak, pindah duduk ke tempat lain. Tak lama kemudian kakek itu kembali mengikuti dengan santai. Pengeras suara disandang di belakang sambil mengelilingiku. Aku merasa sangat terzalimi. Aku cuma ingin cari uang sedikit, memangnya kenapa? Aku menarik napas dalam, tak tertahankan, tak perlu ditahan lagi. Akhirnya menyerah, tidak mau lagi. Kakek aku tidak buka lapak lagi. Aku jalan-jalan saja, tidak apa-apa kan? Kakek tersenyum ramah. Jalan-jalan boleh. Sambil berkata itu dia mematikan pengeras suara tapi tidak pergi. Aku menarik napas dalam beberapa kali. Dalam hati aku mengulang, jangan marah, jangan marah. Marah merugikan diri sendiri. Kalau sampai marah besar malah harus ganti rugi. Aku tidak lagi menghiraukan kakek itu. Aku berjalan santai ke depan sendirian. Melihat keramaian orang-orang, suasana hatiku ikut-ikut ceria tanpa sadar. Di taman ada banyak pedagang kaki lima, menjual berbagai macam barang. Aku jadi sangat penasaran. Apapun yang kulihat ingin kubeli. Tiba-tiba aku berhenti melangkah. Di taman ada sebuah area pepohonan. Di bawah pohon ada beberapa orang piknik. Tertawa dan bercanda sangat meriah. Aku menatap mereka dengan serius. Ragu cukup lama. Akhirnya aku melangkah mendekat. Liu Yanru yang sedang piknik melihat aku mendekat lalu bercanda. Mas, kamu mau minta wecet kami ya? Mendengarnya aku tidak marah. Hanya anak kecil saja. Umurnya bahkan belum sebanding denganku. Aku malas mempermasalahkannya. Kalian mau beli jimat keselamatan. Bisa melindungi kalian tetap aman. Satpam kakek dari jauh mendengar ucapanku. Sambil membawa pengeras suara ia berjalan ke sini. Orang-orang yang piknik serempak menatapku. Mengira mereka salah dengar. Apa-apaan ini? Mas ini bukan mau mendekati kami. Ternyata malah jual jimat. Seketika pandangan mereka kepadaku berubah-ubah. Sayang sekali cowok seganteng ini. Ternyata otaknya bermasalah. Ternyata langit memang adil. Kamu sebaiknya cepat pulang saja. Orang rumahmu pasti sudah sangat khawatir. Kamu masih tahu jalan pulang tidak? Perlu kami antar kamu pulang? Aku tetap menggelengkan kepala. Benar-benar tidak mau. Tapi di bawah kalian duduk ada seseorang. Dia akan mengikuti kalian. Ada yang langsung tidak senang. Mas jangan asal bicara. Mana ada orang? Aku menunjuk ke bawah tempat duduk mereka. Gali 1 meter ke bawah dari sini. Ada satu jasad perempuan. Sebagian orang ketakutan lalu berdiri. Sebagian lagi tidak percaya. Aku menunjuk ke tempat lain sambil berkata, di sini gali belasan sentimeter. Ada sebuah gelang. Kalau tidak percaya coba gali. Liu Yanru menelan ludah. Menarik senyum yang dipaksakan. Bicaranya seperti sungguhan. Sekarang modus penipuan sudah secanggih ini. Saat umur 5 tahun kamu jatuh ke sungai hampir tenggelam. Setelah diselamatkan demam tinggi 3 hari. Saat 1 tahun kemudian orang tuamu bercerai. Kamu ikut ibumu sampai dewasa. Pacar pertamamu. Setelah 6 bulan berselingkuh darimu. Perlu aku lanjutkan lagi? Wajah Liu Yanru langsung berubah drastis. Lalu aku berjalan ke arah kakek itu. Kakek punya anak laki dan perempuan. Punya 2 cucu. Anak laki-lakimu sekarang di luar negeri. Kamu tinggal bersama anak perempuan. Istrimu pensiunan guru. Tahun lalu sempat sakit parah bukan? Kakek itu langsung tertegun. Tangan yang hendak menekan tombol pun berhenti. Wajahnya penuh keterkejutan. Apa yang kukatakan ternyata semuanya tepat. Jadi di bawah sini benar-benar terkubur mayat ya? Astaga, jangan-jangan memang ada mayat. Orang-orang yang piknik langsung teringat kata-kataku barusan. Ketakutan lalu cepat-cepat menjauh. Suasana seketika menjadi sunyi dan aneh. Tiba-tiba satpam tua meletakkan pengeras suara, menggulung lengan bajunya sambil berkata, biar aku yang menggali. Tak lama kemudian benar-benar tergali sebuah gelang. Wajah semua orang langsung pucat pasi. Tangan kakek yang menggali pun gemetar hebat. Benar-benar ada gelang. Ini cuma kebetulan kan? Aku tidak berkata apa-apa. Hanya memberi isyarat dengan mata agar terus menggali. Kakek menarik napas dalam-dalam. Memaksa diri melanjutkan galian. Tak lama potongan tulang putih pucat muncul di depan mata semua orang. Kakek ketakutan lalu melempar sekopnya. Melompat cepat ke samping. Tubuh tua itu bergerak luar biasa gesit. Wajah kakek pucat. Kepalanya miring lalu pingsan. Gadis yang penakut langsung menangis. Bagaimana ini? Ada orang mati. Kaki kakek gemetar hebat. Menatapku dengan wajah ngeri. Kamu ini dewa. Orang-orang lain serempak menatapku. Aku melirik satpam tua yang sudah sadar. Dewa apa, percayalah pada sains kan? Satpam tua tersenyum canggung. Tergagap seperti hendak menangis. Tidak perlu lapor polisi kan? Selesai bicara ia mencubit titik sadar sendiri. Terengah-engah menarik napas.
Sial, pensiunku hampir saja berhenti hari ini. Saat itu yang paling berani pun tersadar. Mengeluarkan ponsel lalu menelepon polisi. Aku langsung memanfaatkan kesempatan untuk berjualan. Mau jimat keselamatan, bisa melindungi dari bahaya dan bikin lancar. Hantu dan roh jahat tidak berani mendekat. Cuma 501 lembar. Mau. Tidak ada lagi yang berani meragukan ucapanku. Beberapa orang berebut membeli jimat keselamatan. Langsung ditempel dan dipakai. Aku kalau terlambat sedetik saja langsung kena gangguan. Jimat langsung habis terjual. Aku tersenyum lebar. Kakek satpam juga gemetar sambil memegang jimat lalu meletakkan pengeras suara ke samping. Polisi segera datang dan memeriksa lokasi. Lalu membawa beberapa orang kembali untuk dimintai keterangan. Di dalam kantor kriminal saat itu, Kapten Wang, seorang penyidik senior dengan 10 tahun pengalaman, sedang memeriksa keteranganku. Saksi sebutkan nama, umur dan jenis kelamin. Suran sekitar 1000 tahun. Bisa laki-laki bisa perempuan. Apa maksudnya bisa laki-laki bisa perempuan? Kapten Wang curiga dirinya salah dengar. Aku menjawab dengan serius. Aku bisa jadi apa saja tergantung kebutuhanmu. Kapten Wang berkata dengan tegas. Aku peringatkan kamu, menghalangi proses hukum dikenai denda 200-500. Dan penahanan 5-10 hari. Kasus berat bisa diproses pidana. Jadi jawab pertanyaanku dengan jujur. Aku sudah berkata jujur kok. Kalau jadi laki-laki tidak cocok, aku bisa berubah jadi perempuan. Kapten Wang terdiam tak berkata apa-apa. Ia menoleh lalu menulis laki-laki di laporan. Bagaimana kamu tahu ada mayat terkubur di sana? Aku menghitungnya. Alis Kapten Wang makin berkerut. Kesabarannya hampir habis. Menghitungnya. Aku mengangguk serius lalu berkata. Iya, dihitung. Kapten Wang memandangku dengan curiga. Secara naluriah merasa aku mengada-ada. Namun dia sudah melihat kesaksian orang lain. Dan semuanya persis seperti yang kukatakan. Kapten Wang tak bisa menahan diri untuk menatapku lagi. Pengalamannya menangani kasus bertahun-tahun. Sudah melihat berbagai macam orang. Dia tahu penampilan bisa menipu. Tapi seorang pemuda bisa meramal. Siapa yang percaya? Sambil memikirkan keraguannya, Kapten Wang menarik napas dalam lagi. Lalu tersenyum ramah. Tuan Su menghalangi penegakan hukum bisa dipenjara. Selamat, Anda akan menjadi seorang ayah. Kapten Wang tertegun. Istrimu hamil anak kembar. Aku memiringkan kepala menatapnya. Lalu tiba-tiba berkata. Kapten Wang kembali tertegun. Apa? Istriku hamil. Dan itu anak kembar. Mana mungkin? Belum sempat Kapten Wang selesai bicara. Nada dering ponsel berbunyi. Ia mengangkat ponsel dan melihat istrinya menelepon. Setelah mengangkat telepon, wajah Kapten Wang langsung mekar seperti bunga. Tangan dan kakinya gemetar karena emosi. Mulutnya tersenyum lebar sampai ke telinga. Istrinya mengatakan dia hamil. Mereka sudah lama menikah tanpa anak. Istrinya selalu murung. Tak disangka akhirnya hamil. Barusan istrinya ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Dan ternyata anak kembar. Setelah menutup telepon, Kapten Wang tersenyum lebar tanpa henti. Istriku meneleponku. Katanya baru saja periksa ke rumah sakit. Hamil anak kembar 2 bulan. Hebat sekali. Selamat. Beberapa orang di kantor segera maju memberi ucapan. Kapten Wang melirikku lalu melambaikan tangan. Menyuruh semua orang tenang. Aku tidak menghiraukannya. Malah menoleh ke polisi lain. Ibumu pergi ke supermarket rebutan telur diskon. Kakinya terkilirkan. Dia tertegun, lalu mengangguk. Ia kemarin terkilir waktu rebutan telur. Saat itu seorang polisi wanita Liuli tersenyum lalu bertanya. Ramalanmu cukup tepat. Coba lihat aku ada masalah apa. Kamu mengalami dingin rahim yang cukup parah. Setiap datang bulan kamu sangat kesakitan. Aku melepas tas kecil dan meletakkannya di meja. Kamu sedang beruntung. Bertemu denganku kebetulan aku punya jimat untuk ini. Liuli mengangguk kuat. Benar, setiap hari datang bulan itu adalah masa paling menyiksaku. Aku sudah berobat ke dokter Tiongkok dan Barat. Dokter bilang hanya bisa dirawat perlahan. Obat pun sudah kuminum banyak. Tapi tetap tidak membaik. Aku membuka kantong kain dan mengeluarkan isinya satu persatu. Semakin banyak barang yang aku keluarkan. Semua orang membelalakkan mata. Mulut mereka terbuka lebar. Setumpuk uang tunai dan jimat segitiga yang menumpuk. Kertas jimat kuning kosong. Cinnabar dan sebuah kuas bulu yang terbelah. Pisang apel dan barang lain memenuhi satu meja besar. Melihat aku masih terus mengeluarkan barang. Semua orang di kantor terkejut. Semua langsung mengerumuni. Menatapku seperti melihat alien. Tas kain sekecil telapak tangan itu. Bagaimana bisa memuat begitu banyak barang? Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. Ini sama sekali tidak ilmiah. Akhirnya aku menemukan jimat lipat segitiga dan menyerahkannya. Ini jimat penghangat. Tempelkan di perut bawah, hampir 1 bulan bisa sembuh total. Liuli menatap dingin tanpa menerimanya. Kantor menjadi sunyi. Udara seolah berhenti. Beberapa saat, Kapten Wang yang pertama sadar dari keterkejutan. Matanya bolak-balik antara aku dan tas kecil itu. Akhirnya tidak tahan untuk bertanya.
Tasmu kelihatannya tidak besar, bagaimana bisa memuat begitu banyak barang? Perkataannya menyentuh saraf semua orang. Di dalam tasku ditempeli jimat penyimpan. Aku mengeluarkan satu jimat penyimpan. Cukup tempelkan ini di dalam tas. Maka bisa memuat ratusan kali lebih banyak dari ukuran aslinya. Beberapa orang di kantor menatapku tak percaya. Selembar kertas bisa sehebat ini. Apakah ini mitos versi dunia nyata? Liu Li yang akhirnya sadar kembali. Ia segera menerima kertas jimat itu dengan kedua tangan.